Bayangkan, kamu berjalan sendirian di sebuah gurun yang sunyi. Lalu, kamu menemukan tulang manusia. Tapi bukan tulang biasa. Ukurannya lebih besar dari tubuhmu sendiri. Tengkoraknya saja sebesar badan manusia dewasa. Pertanyaannya, siapa pemilik tubuh itu? Dan yang lebih mengerikan, kenapa kita tidak pernah diajarkan tentang mereka di sekolah? Apakah ini hanya mitos? Atau justru ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kita? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang sejarah manusia. Inilah manusia raksasa yang pernah ada di dunia. Selamat datang di channel Bumi Lasura, tempat di mana sejarah, misteri, dan hal-hal yang jarang dibahas, kita bongkar bersama. Cerita tentang manusia raksasa sebenarnya bukan hal baru. Hampir di seluruh dunia ada kisah tentang makhluk tinggi besar yang hidup berdampingan dengan manusia biasa. Dalam kitab-kitab kuno, bahkan disebutkan adanya kaum raksasa seperti bangsa Nephilim. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah punya cerita tentang manusia besar yang hidup di hutan, gunung, atau tempat terpencil. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini hanya dongeng? Atau ada bukti nyata yang pernah ditemukan? Sepanjang sejarah banyak laporan tentang penemuan tulang berukuran tidak wajar. Di Amerika, pernah ditemukan kerangka dengan tinggi lebih dari 2,5 meter. Beberapa bahkan diklaim mencapai 3 meter, namun anehnya banyak dari penemuan ini menghilang tanpa jejak, ada yang disimpan, lalu tidak pernah dipublikasikan lagi. Ada juga yang disebut sebagai kesalahan identifikasi. Tapi yang membuat orang mulai curiga adalah beberapa foto lama yang beredar di internet, menunjukkan ekskavasi tulang manusia raksasa. Meski sebagian dianggap hoax, tidak sedikit yang percaya bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Dalam dunia ilmiah sebenarnya ada manusia dengan tinggi ekstrim. Kondisi ini dikenal sebagai gigantisme. Salah satu manusia tertinggi yang pernah tercatat adalah Robert Wadlow, tingginya mencapai lebih dari 2,7 meter. Tapi, meskipun sangat tinggi, tubuhnya tetap memiliki batasan biologis, dan ini penting, karena menurut para ilmuwan, semakin besar tubuh manusia, semakin besar tekanan pada tulang dan organ. Artinya, manusia setinggi 4 atau 5 meter, hampir mustahil bisa hidup normal. Lalu, bagaimana dengan semua cerita raksasa tadi? Disinilah semuanya menjadi menarik. Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa pemerintah atau lembaga tertentu menyembunyikan bukti keberadaan manusia raksasa. Kenapa? Karena jika benar, maka sejarah manusia harus ditulis ulang. Ada juga yang mengaitkan raksasa dengan peradaban kuno, bahkan dengan makhluk luar angkasa. Teori lain menyebutkan bahwa manusia raksasa adalah spesies manusia purba yang telah punah, seperti Homo sapiens yang hidup berdampingan dengan spesies lain di masa lalu. Namun hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang benar-benar kuat yang bisa membuktikan keberadaan manusia raksasa seperti dalam cerita. Jadi, apakah manusia raksasa itu nyata? Jawabannya masih menjadi misteri. Ada cerita, ada foto, ada laporan penemuan, tapi belum ada bukti yang benar-benar diakui secara global. Namun satu hal yang pasti, sejarah yang kita pelajari hari ini belum tentu menceritakan semuanya, dan mungkin saja ada bagian dari masa lalu manusia yang belum siap untuk diungkap. Kalau kita mundur lebih jauh ke masa lalu, jejak tentang manusia raksasa ternyata tidak hanya muncul dalam cerita, tapi juga dalam bangunan-bangunan kuno. Coba kamu pikirkan, bagaimana mungkin manusia zaman dulu, yang katanya masih sederhana, bisa membangun struktur raksasa dengan batu-batu yang beratnya puluhan hingga ratusan ton, seperti di Stonehenge atau piramida di Mesir. Banyak teori mengatakan itu hasil kerja manusia biasa dengan teknik tertentu. Tapi, ada juga yang percaya bahwa dulu ada makhluk dengan kekuatan luar biasa yang membantu pembangunan itu. Apakah itu manusia raksasa? Atau sesuatu yang lebih dari sekadar manusia? Yang lebih menarik lagi, di beberapa lukisan kuno, digambarkan sosok manusia dengan ukuran jauh lebih besar dibanding manusia lainnya. Bukan satu, tapi berulang kali muncul di berbagai budaya yang bahkan tidak saling terhubung. Kebetulan? Atau potongan puzzle yang belum kita pahami? Kalau kamu pikir cerita raksasa hanya ada di masa lalu, mungkin kamu perlu berpikir ulang, karena hingga hari ini masih ada laporan-laporan aneh tentang sosok tinggi besar yang terlihat di hutan, pegunungan, bahkan daerah terpencil. Beberapa pendaki gunung mengaku melihat bayangan besar yang bergerak di kejauhan dengan tinggi yang tidak masuk akal. Di beberapa negara, makhluk ini dikenal dengan nama berbeda-beda. Ada yang menyebutnya raksasa, ada yang menganggapnya makhluk misterius, bahkan ada yang percaya itu adalah spesies yang belum teridentifikasi. Memang, tidak semua kesaksian bisa dipercaya. Tapi yang membuat merinding adalah cerita-cerita ini seringkali memiliki pola yang sama, tinggi, besar, dan muncul di tempat yang jauh dari manusia. Seolah-olah, jika mereka benar ada, mereka memilih untuk tetap bersembunyi.
Jadi sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah manusia raksasa benar-benar pernah ada? Atau semua ini hanya kumpulan cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi? Ilmu pengetahuan mungkin belum bisa membuktikan semuanya, tapi sejarah juga belum tentu mengungkap segalanya. Dan di dunia yang begitu luas ini, masih banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Bisa jadi, apa yang kita anggap mustahil hari ini adalah kenyataan yang belum terungkap. Sekarang aku mau tanya ke kamu, kalau suatu hari ditemukan bukti nyata manusia raksasa, apakah kamu siap menerimanya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, yang membahas misteri, sejarah tersembunyi, dan hal-hal yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe channel Bumi Lasura. Karena di sini, kita tidak hanya melihat sejarah, kita mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tidak semua yang dianggap mitos, itu tidak nyata. Kalau kamu ingin terus menambah wawasan, membuka cara pandang baru, dan memahami cerita-cerita yang jarang dibahas, channel ini adalah tempatnya. Jadi, jangan lupa subscribe Bumi Lasura karena setiap video di sini bukan sekadar hiburan, tapi perjalanan untuk membuka pikiran dan memperluas pengetahuan kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, orang yang menguasai masa lalu akan lebih siap menghadapi masa depan. Sampai jumpa, salam sejarah.